Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita semua kesehatan, bisa menikmati hidup walaupun mungkin kondisinya tidak sebebas atau senormal yang dulu gitu ya. Paling tidak kita harus tetap mensyukuri apa yang sudah ada. Kita menggunakan segala daya upaya yang ada sekarang untuk tetap bisa berkontribusi dalam era milenial ini. Terutama bagi kalian, bagi kita di lingkungan pendidik, tetap harus semangat belajar demi masa depan kalian semuanya. Coba kita perhatikan buku paket kalian halaman 3. Coba perhatikan buku paket kalian halaman 3. Sudah 24 siswa yang bergabung. Oke, sambil on cam, coba kameranya diaktifkan semua. Oke. Jadi mulai hari ini kalian nanti ada tambahan bimbel. Hari ini nanti bahasa Inggris atau bahasa apa yang bimbel nanti? Jepang. Oh, bahasa Jepang. Wali kelas kalian kan juga guru bahasa Jepang gitu ya, Pak Dedi. Pak Dedi itu alumni kami juga, alumni SMA Antartika juga, gitu ya. Jadi termasuk murid saya juga, tapi kebetulan saya tidak pernah ngajar beliau. Beliau dulu itu di MIPA, terus inginnya kuliahnya itu jurusan biologi ITS. Beliau adalah bimbingan karya tulis. Beliau juga sudah sering juara lomba karya tulis ilmiah, bahkan waktu itu beliau dapat golden ticket untuk masuk UNESA biologi, tapi beliau inginnya ke ITS. Akhirnya tidak tahu, tahun itu belum diterima, tahun depannya nyoba lagi juga belum diterima, kok akhirnya bergeser ke bahasa Jepang gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin itu sudah jalan dari Allah yang terbaik untuk Pak Dedi ya. Gitu juga dengan kalian. Kalian adalah anak IPS, tapi ingin juga punya kemampuan bahasa asing yang mumpuni, sehingga ketika kalian di perusahaan nantinya, kalau ada tamu dari Jepang, tamu dari Cina, tamu dari Inggris, kalau mempunyai skill kemampuan bahasa yang mumpuni, mungkin kalian akan jadi penerjemah dari bos-bos kalian gitu ya. Sehingga kalian akan sering diajak ikut. Jadi nanti kalian juga bisa mendapatkan posisi penting di perusahaan gitu ya. Jadi itu tujuannya kenapa MIPA dan IPS ada kelas yang berbasis bahasa, supaya tidak hanya menjadi seorang tenaga ahli atau pegawainya, tapi juga bisa mendekat gitu ya, bisa punya kemampuan bahasa asing sehingga nanti bisa dekat dengan bos, bukannya dekat macam-macam enggak, maksudnya itu punya posisi yang enak gitu ya, gitu. Karena bisa untuk jadi penerjemahnya beliau kayak itu. Oke, lanjut, coba perhatikan halaman 3. Kalau di gambar maupun kalimat itu bisa dibaca sendiri. Saya hanya mencoba menguji beberapa gitu ya, tentang mengingat kembali itu. SMP kalian kan tidak ada ujian nasional ya. Kemudian hanya ada ujian sekolah. Iya, ujian sekolah ya. Ketika kelas 9 kemarin masih ada ujian sekolah. Halo?
Iya. Ada. Masih ya. Oke. Anggap aja ini kayak tes langsung gitu ya. Coba. Yang nomor 1. Manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Jangan dijawab dulu. Mungkin saya acak beberapa gitu ya. Nyoba Karina. Nomor 1A. 3X sama dengan 24. Itu apakah termasuk persamaan linear satu variabel? Sorry, Karina. Kania. Silakan. Bukan mungkin. Kalau Kania menjawab nomor 1A itu bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Naila Salma. Apakah 3X sama dengan 24 itu termasuk persamaan linear satu variabel? Naila Salma. Halo? Atau yang lain silakan. Nggak apa-apa. Salah benar itu nanti gitu ya. Yang penting nyoba. Bukan, Pak. Naila bilang bukan. Yang bilang tadi saya itu Pak Vita. Tak? Iya, Iya. Apa Pak Vita? persamaan. Persamaan apa? Persamaan linear satu variabel. Pak Vita, buktinya dia satu variabel apa? Yang nomor 1A. Ada apanya? Ada itu, Pak, apa namanya? Silakan Yang- disebutkan aja nggak apa-apa. Yang X-nya itu cuma satu. Nah, iya, sip, betul. Jadi coba perhatikan semuanya ya. Ciri dari persamaan linear satu variabel namanya satu variabel. Berarti hanya ada satu variabel. Di situ variabelnya kan X. Tidak ada variabel Y yang nomor 1A. Berarti dia satu variabel. Kemudian ada tanda sama dengan, berarti merupakan persamaan. Kalau yang lalu kan sudah pernah saya tunjukkan bedanya kesamaan, persamaan, ketidaksamaan gitu kan ya. Tuh. Jadi di nomor 1A di situ hanya ada satu variabel yaitu X. Maka betul kalau nomor 1A itu merupakan persamaan linear satu variabel. Jovita Latif. Coba yang nomor 1B. Itu termasuk apa kalau nomor 1B? Satu variabel. Satu variabel. Kenapa? Bentar. Sorry. Jovita, kenapa? Halaman berapa? Halaman 3. Buku paket halaman 3. Nomor 1B. Tadi yang nomor 1A itu termasuk persamaan linear satu variabel. Kalau yang nomor 1B, Jovita Latif. Itu tadi Jovita, tak? Yang lainnya sabar dulu gitu ya. Atau ada yang ingin mencoba nomor 1B? Saya, Pak. Novita Ayu, ya silakan. Nomor 1B? Persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel, betul. Buktinya apa di situ dua variabel itu? Karena ada Mm-mm. variabel X sama variabel. Iya. Ya, di situ ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Sehingga kalau yang nomor 1B itu bukan persamaan linear satu variabel, melainkan persamaan linear dua variabel. Karena di situ ada variabel X dan variabel Y. Kalau yang nomor 1C termasuk apa? Semuanya? Satu variabel. variabel. Satu variabel karena di situ hanya X gitu ya.
Kalau yang nomor 1D, bentuk apa itu? Dua Ya. variabel. Dua. Tidak, di situ tetap satu variabel, tapi bentuknya bukan persamaan linear satu variabel. Di SMP kan sudah ya, di akhir-akhir mungkin. Yang bentuknya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bentuk persamaan apa itu? Persamaan kuadrat. Nah, betul. Novita Ayu. Ya. Persamaan kuadrat. Di situ variabelnya itu tetap X. Variabelnya tetap X. Hanya saja variabelnya ada yang berpangkat 2 atau kuadrat. Sehingga bentuk kalau seperti itu dinamakan atau merupakan bentuk persamaan kuadrat. Yang bentuknya dulu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau dikerjakan menentukan akar-akar penyelesaiannya ada 3 cara. Mungkin kalau di SMP yang lebih banyak dipakai itu pemfaktoran sama rumus ABC ya. Yang melengkapi kuadrat sempurna jarang dipakai karena lebih ribet. Nanti di bab pertidaksamaan nilai mutlak mungkin ada beberapa tipe soal yang menggunakan bentuk persamaan kuadrat. Kalau yang nomor 2, X-nya nilainya berapa? Ayo 9. yang lain. 9. Betul. Pak Vita. 9. 9 itu kan X sama dengan 18 dibagi 2. Ya, boleh langsung ditulis di buku paketnya gitu aja. Ya. Jadi 2X sama dengan 8, panah ke kanan misalkan kayak gitu. Coba saya tulis di sini. Saya share screen. Screen di situ buku paket halaman 3 buku paket kalau yang nomor 1A itu tadi itu kan bentuknya 3X sama dengan 4 itu termasuk persamaan linear satu variabel. X ditambah 3Y sama dengan 12. Jadi saya gini kan, apakah di layar kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi saya buat warna-warni gini. Ingat, variabel itu tidak harus X, Y, bahkan mungkin Z nantinya gitu ya. Boleh variabel itu A, B, C, P, Q, R, M, N, O, misal P gitu ya, boleh. Tapi yang lebih banyak dipakai itu adalah variabel X, Y, Z. Kenapa? Karena biasanya menggambar diagram Kartesius itu ada sumbu X maupun sumbu Y. Jarang sekali dituliskan sumbu apa? Sumbu A, sumbu B. Bahkan tidak. Tapi kalau bentuknya yang seperti ini, itu persamaan linear dua variabel. Kalau mengerjakannya nanti misalkan seperti persamaan linear dua variabel itu dengan cara apa saja? Eli, nih.
Eliminasi Substitusi. substitusi satunya. Campuran. Campuran atau gabungan gitu ya. Setelah dieliminasi disubstitusi misalnya gitu. Kemudian yang C ya, kalau dengan saya nggak apa-apa, ceplos-ceplos saja. Misalkan X Pak, persamaan ini Pak, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi jangan takut nanti salah dimarahin, tidak gitu kan ya. Kita sama-sama belajar, tidak boleh dimarahi. Kalau kurang tepat, salah, ya kita perbaiki, kita tunjukkan yang benar bagaimana gitu kan ya. Jadi kalau satu variabel saya beri backgroundnya merah kayak gitu. Kalau dua variabel berarti saya tulis backgroundnya saya beri warna yang lain. Kalau ini kan juga satu, saya copy paste. Sedangkan yang D bentuknya kuadrat. X kuadrat berarti Ctrl Shift plus 2 seperti ini. Ini kalau ngetik biasa, kalau nanti pakai simbol equation nanti saya tunjukkan. X kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kenapa ini kayak thread gitu aja bukan jadi negatif? Karena dia tidak ada spasinya. Kalau ada spasinya seperti itu baru jadi agak panjang pengurangan. Kalau ini dinamakan atau termasuk persamaan kuadrat. Sedangkan yang nomor 2A itu mencari nilainya. X sama dengan 18. Kalau di matematika pakai expression editor ini, ya, saya keluarkan dulu, bisa di insert, kemudian equation ini pengetikan kalau di matematika, kalau simbol hanya simbol-simbol itu butuh satuan apa atau bentuk apa kayak gitu. Tapi tidak bisa diedit. Sedangkan kalau di equation bisa diedit. Misalkan saya butuh panah, ya. Ini panah. Panah di matematika itu artinya maka. Ini itu artinya maka. X sama dengan saya buat bentuk pecahan. Ini pembagian 18 dibagi 2. 18 bawah 2. Kalau saya copy lagi, saya copy, Ctrl C, Ctrl V untuk paste-nya, paste tulisannya ya. Maka X sama dengan 18 bagi 2, 9. Itu yang nomor 2A. Kalau nomor 2B kira-kira berapa jawabannya? 7. Iya. Ini 2. Ini penulisan saya, kalian juga bisa lihat ya. Jadi, nulis ngetik matematika kayak gitu. Iya, lebih ribet. 3x ditambah 4 itu sama dengan 25. Misalkan saya taruh di bawahnya
Maka 4 ini kalau saya pindahkan ke ruas kanan jadi apa? Min Penjumlahan betul negatif. dikurang betul dikurangi 4. Sedikit supaya bentuknya di situ. Maka 3x sama dengan 21 kan ya? Betul, x-nya 7. Maka x sama dengan 21 dibagi, saya blok dulu, saya ganti menjadi bentuk pecahan. 21 dibagi 3. Berarti nanti 7. X sama dengan 7. Bedanya gini, kalau ngetik biasa itu kalau memiringkan harus dikontrol I kan, diitalikan. Kalau di home ini italik itu, kalau di equation editor otomatis bentuk variabel itu akan menjadi miring. Kalau di pengetikan biasa harus di ini italikan, miringkan. Kalau yang 2C kan mirip juga kan ya. 2C. 5x sama dengan berapa? Kalau 2C? 4. 4. Iya, nanti x-nya yang hasilnya 4 kan ya. Naila. Iya, Naila sama Pak. siapa tadi? Naila sama Meser. Iya, Pak. Jadi 5x sama dengan 18 ditambah 2 kan ya. Maka x sama dengan 20 dibagi 5. 4, betul. Naila Salma. Oh, ini. Saya tadi lihatnya Naila yang Finder. Oke. Terus kalau yang nomor 2D, ruas kiri jadi berapa? Ruas kiri jadi berapa? Iya, 4x dikurangi 2x ya, sama dengan ruas kanan jadi 17 tambah 3. 17 tambah 3 berarti 20. Berarti ruas kiri 2x, ruas kanan 20 kan ya. Berarti x sama dengan 10. 10. Nah, betul. Insya Allah kalau yang bentuk-bentuk gitu paham kan ya. Jadi saya loncati. Kalau yang nomor 3 itu kan perbedaannya di situ pertidaksamaan gitu ya. Sedangkan kalau yang nomor 2 itu persamaan, hanya beda tanda nanti. Kalau persamaan bentuknya sama dengan, kalau pertidaksamaan nanti ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Tapi langkah mengerjakannya sama. Saya balik. Kita balik, coba lihat halaman 4. Coba lihat halaman 4. Coba lihat halaman 4. Alexandra Gaisa Putri. Iya, Pak. Oke. Di tabel itu, pada tabel itu, yang nomor 1, banyaknya variabel ada berapa? Pada tabel yang nomor 1, banyaknya variabel ada berapa di situ? Ada 3. Yaitu apa saja? X kuadrat, Y, sama Z. Gini, untuk variabel itu kuadratnya tidak dibunyikan. Jadi kalau misalkan adanya X kuadrat, maka variabelnya tetap X saja.
Seperti yang di sebelahnya kan sudah dituliskan ya. X, Y, Z. Jadi tidak perlu variabelnya apa? X kuadrat, bukan. X kuadrat itu atau berapapun kuadrat itu bukan variabel. Yang variabel itu hanya yang penggantinya, yang disimbolkan. X, Y, Z kayak gitu. Kalau zamannya SD mungkin gini, 2 ditambah kotak sama dengan 5 gitu ya. Nah, kotak itulah yang dinamakan variabel. Hanya saja di SD awal-awal tidak dinamakan itu variabel, maksudnya tidak diberitahukan itu namanya variabel, karena nanti bingung gitu ya, apa variabel itu. Jadi diucapkan kotak atau bintang atau lingkaran kayak gitu aja. Di SMP baru diistilahkan itu bahwa yang dulu di SD itu sudah variabel gitu. Jangankan bilang variabel gitu ya. Nanti bilang R nanti kadang-kadang masih pelat, ada yang pelat variabel gitu ya. Kemudian kalau pangkat pada variabel, nah itu baru. Pangkatnya X berapa? 2. Pangkatnya Y. Y itu kalau ditulis pangkatnya adalah Y pangkat 1. Hanya saja tidak ditulis lengkap kayak gitu ya. Jadi pangkat 1 atau koefisiennya 1 tidak perlu ditulis. Kalau saya tulis lengkap, coba perhatikan di sini gitu ya. X itu sebenarnya penulisan lengkapnya adalah 1 X pangkat 1. Apakah layar saya terlihat? Terlihat. Terlihat, Pak. Ya. X itu penulisan lengkapnya sebenarnya adalah 1X pangkat 1 kayak gitu. Jadi X itu penulisan lengkapnya sebenarnya adalah 1X pangkat 1. Yang naik ini diistilahkan pangkat atau eksponen kalau bahasa Inggrisnya. Sedangkan yang angka depannya X ini, X itu kan disebut variabel, depannya variabel ini itu dinamakan koefisien. Gitu ya. Sudah pernah dengar kan ya ketika SMP. Jadi hati-hati, X itu bukan artinya pangkatnya 0 karena nggak ada tulisannya, bukan. X itu sejatinya adalah pangkat 1. Walaupun tidak ditulis, sudah ditetapkan dari dulu, X itu tidak perlu ditulis X pangkat 1 kayak gitu. Karena X itu sudah mewakili 1X pangkat 1. Pangkat tertingginya berarti 2. Karena X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 1, Z-nya juga pangkat 1. Kalau yang nomor ini aja, kalau yang nomor 2 di tabel itu nomor 2, ada yang mau nyoba? Saya, Pak. Banyaknya Intan ya, silakan Intan. Nomor 2, banyaknya variabel ada berapa Intan? Ada 2, Ada 2, betul. Variabelnya apa saja? X sama Y. Betul, X dan Y gitu ya. Pangkat pada variabel itu? 3 dan 2. 3 dan 2, betul. Pangkat tertingginya? Pangkat tertingginya X2, X3, 3. Jadi 3 gitu aja gitu ya. Jadi pangkat tertinggi 3. Kalau yang ditanyakan gini, Intan, koefisien dari Y kuadrat berapa? Koefisien dari Y kuadrat. Iya. Di 2. nomor 2 itu. Betul, sip. Oh, iya. Kalau 9 itu dinamakan apa di situ? Gak tahu hasil. Yang lain bisa membantu. Kalau 9 itu disebut apa? Konstanta. Konstanta. Betul. Novita Ayu sama siapa tadi? Milan, Pak. Melan. Oke. Ya. Jadi konstanta.
Saya share screen dulu sebentar. Kalau dituliskan lengkap seperti ini, misalkan saya tulis, kalau misalkan saya tulis AX dikurangi, saya pangkat 2 aja, AX kuadrat dikurangi BX ditambah C sama dengan 0. Coba perhatikan di sini. Variabelnya ada berapa di sini? 2. Variabelnya ada? 2. Ada yang Satu. berpendapat lain? Ada Tetap satu di sini, ya. Tetap satu. Kenapa? Karena hanya X. Ingat, pangkatnya itu bukan termasuk dia membedakan nanti, oh berarti variabelnya ada 2. X dan X kuadrat bukan. Ini tadi hanya istilah pangkatnya kan ya. Jadi variabelnya itu hanya penggantinya. Penggantinya itu apa? X di sini. Kalau di Indonesia kan variabel itu istilahnya peubah gitu ya. Istilahnya peubah kalau di Indonesia kan. Jadi yang bisa diganti hanya X. Kalau A, B, C itu kan biasanya nanti, kalau ini kan hanya sebagai bentuk. Kalau soal sebenarnya misalkan ini 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 misalkan. Perhatikan yang bawah ini. Biar sekalian besar. Jadi 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Variabelnya tetap X saja. Kalau karena di sini X kuadrat, hanya dia pangkat dari X yang depan. Gitu ya. Jadi variabelnya di sini hanya satu, yaitu X. Kalau di sini kuadrat itu dia menandakan, oh bentuk ini semuanya adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau yang ditanyakan koefisien dari X berapa? 3. 3 dan 7. Kalau yang saya bilang koefisien dari X, berarti yang 7. 7 atau negatif 7? Negatif 7. Negatif 7. Negatif 7. Ini penulisan aslinya itu adalah seperti ini. Penulisan aslinya itu. Ingat, bentuk persamaan kuadrat itu bentuknya aslinya. Bentuk aslinya adalah semuanya penjumlahan. Hanya saja itu tadi saya rubah. Supaya tidak fokus selalu bentuknya selalu penjumlahan. Tidak. Kadang-kadang memang soalnya ada yang pengurangan. Bentuk aslinya itu adalah bentuk normalnya ya, bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau yang tidak punya variabel seperti ini, itu dinamakan konstanta. Ini juga sebenarnya dianggap konstanta. Hanya saja ini ditaruh di ruas kanan, ini konstanta di ruas kiri. Jadi ulangi, yang tidak ada variabelnya, berarti itu disebut konstanta. Jadi aslinya bentuknya adalah penjumlahan semuanya. Kalau di sini pengurangan, berarti artinya kan penjumlahan ketemu negatif kan jadi negatif. Sehingga kalau yang ditanyakan koefisien dari X, berarti jawabannya negatif 7. Walaupun akhirnya ditulisnya adalah bentuk yang di bawah ini. Yang tidak ada kurungan, kemudian langsung seperti itu. Jadi asal-muasalnya adalah tetap penjumlahan, tapi negatif 7. Maka koefisien dari X itu negatif 7. Jadi satu kesatuan ini. Bukan ini dikurangi kan Pak? Iya. Aslinya itu ditambah negatif 7X. Berarti koefisien dari X negatif 7. Kalau yang ditanyakan koefisien dari X kuadrat berapa? 3. Ya. Jadi jangan koefisien dari X berapa? 3 dan negatif 7, bukan. Kalau yang ditanyakan koefisien itu berarti tunggal. Koefisien dari yang variabel yang mana? Kayak gitu. Oh, koefisien dari yang variabel X kuadrat. Ya. Yang bentuk X kuadrat kayak gitu. Berarti 3.
Kalau yang ditanyakan koefisien dari X, ya nggak ada kuadratnya, berarti jawabannya negatif 7. Seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya luruskan ketika di SMP. Semoga masih diingat terus karena itu nanti sampai kelas 12 dipakai. Kita sambung materi. Kalau beberapa di bawahnya itu mungkin juga sudah saya sebutkan gitu ya tadi. Beberapa hal itu sudah di halaman 5 itu mungkin tinggal menyelesaikan, tadi beberapa sudah kita bahas. Coba lihat buku paket halaman 6. Coba lihat buku paket halaman 6. Coba lihat buku paket halaman 6. Uji kompetensi 1.1. Uji kompetensi 1.1. Tulislah kalimat matematika dari pernyataan-pernyataan berikut. X ditambah 5 sama dengan 14. Kalau yang itu ya hanya tinggal mengganti di situ berupa kalimat dirubah menjadi simbol matematika gitu aja. Misalkan yang nomor 1A gitu ya. X ditambah 5 sama dengan 14. Ya sudah, rumah kayak gitu. Ya. Karena di situ sudah ditentukan X ya. Jadi sekalian ini pelajaran matematika dan juga komputer gitu ya. Jadi Microsoft Word. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur ngetik huruf besar, misalkan sudah terlanjur ngetik huruf besar, apalagi kalau misalkan sudah satu halaman ngetik huruf, saya ternyata keliru huruf besar semuanya, sudah satu halaman. Masa dihapus semuanya, ngetik huruf kecil lagi kayak gitu. Enggak, diblok saja. Misalkan kalau satu halaman ya Ctrl A gitu ya, untuk Ctrl Alt diblok semuanya. Kemudian tekan Shift sama F3. Misalkan nama saya misalkan gitu ya. Sudah terlanjur huruf besar semuanya, padahal saya inginnya besar kecil misalkan. Cukup diblok. Boleh pakai mouse, boleh pakai keyboard, Shift panah kanan misalkan gitu. Kalau sudah diblok, tekan tombol Shift dengan tombol F3 bersamaan. Satu kali. Shift-nya ditekan terus saja, jangan dilepas. Baru F3-nya dipencet. Oh, kecil semuanya. Inginnya besar kecil, tekan yang sama lagi. Shift F3. Nah, harus seperti itu. Mau besar semuanya. Kembalikan, pencet terus. Sesuai keinginan. Yang kalian inginkan besar semuanya, atau kecil semuanya, atau besar kecil. Itu berlaku juga untuk misalkan beberapa halaman kayak ngetiknya seperti itu. Kemudian kalau dimiringkan tadi Ctrl I italic. Jadi hanya mengubah kalimat dirubah menjadi simbol matematika. Negatif 7 berarti negatif 7 sama dengan 2 ditambah X. 2 ditambah X. Kayak gitu. Ya. Jadi tinggal mengubah saja. Nggak penting ya. Maksudnya itu bisa kan ya kalau hanya sekedar seperti ini. Jadi tidak saya lanjutkan, itu hanya mengubah kalimat menjadi bentuk simbol kayak itu aja. Tentukan manakah persamaan linier satu variabel, insya Allah sudah paham, tadi sudah kita bahas gitu ya. Di sini ada konsep nilai mutlak, problem solving. Sebuah tiang listrik memiliki 2 jalur kabel yang dipasang pada arah berlawanan. Kedua jalur berjarak sama terhadap tiang listrik tersebut, yaitu 120 cm. Misalkan tiang listrik adalah titik 0, nyatakanlah posisi kedua jalur tersebut pada bilangan bulat.
Jadi kalau misalkan tiang listrik, kemudian ada kabel di sebelah kanan tiang listrik dan ada sebelah kiri tiang listrik. Kalau yang lalu insya Allah sudah saya bahas ya, itu titik nol di tengah, di kanan itu 4 atau berapa gitu ya yang saya bahas. Sebelah kirinya kalau negatif 4. Jadi kalau negatif berada di kiri, kalau positif berada di kanan. 4 dengan negatif 4 itu kan jaraknya sama-sama 4 ke titik 0. Sama dengan ini. Tadi kalau diibaratkan itu tiang listriknya adalah titik 0, sedangkan ada kabel 2 jalur yang nantinya berlawanan, berarti dipasang di kirinya. Kalau yang negatif, kalau positif dipasang di kanannya. Tapi jaraknya tetap 120. Coba perhatikan di halaman 7. Di atas, di situ ada gambar garis bilangan kan ya. Di situ ada gambar garis bilangan. Seperti yang sudah saya bahas. Ya, masih ingat yang filenya yang saya berikan ke kalian yang lalu kan ada kan ya? Iya. Ada garis bilangan kalau nggak salah di halaman pertama atas pojok kiri kayak gitu. Entah saya di kelas kalian buat 4 dengan negatif 4 atau 5 dengan negatif 5 gitu. Definisi di situ juga sudah saya tuliskan waktu file yang lalu kayak gitu ya. Ini tinggal ngitung aja nantinya. Kalau jaraknya berarti ya tinggal mengurangi. Lanjut, coba perhatikan halaman 9. Kalau di halaman 8 itu digambarkan nanti aja. Kalau sudah paham penyelesaiannya baru nanti digambarkan. Karena sebelum menggambar berarti harus tahu nilainya dulu. Harus tahu himpunan penyelesaian, bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Di halaman 9 bentuknya itu sudah pernah kita bahas pada minggu yang lalu juga kan ya. Jadi saya tinggalkan. Di halaman 10, coba perhatikan halaman 10. Nomor 1 sampai 7 itu juga sudah kita bahas. 8 juga sudah kita bahas tipenya gitu ya. Tidak sama persis karena waktu itu kita bahasnya menggunakan LKS. Atau terserah wes, nomor 1 sampai nomor 10. Yang ingin dibahas nomor berapa? Yang minta dibahas nomor berapa? 8 Terserah mau yang nomor berapa. Yang sepertinya lebih susah kayak gitu. 10. 10. Oke, 10. Oke. Saya tulis di situ. Nilai mutlak kan dicari simbol nilai mutlak ini ada garis kiri kanan kayak gitu. 100 nilai mutlak dari 125x kemudian di luarnya dikurangi 75 sama dengan 212. Seperti itu. Oke lagi. Ini kan bisa dipindahkan. Negatif dikurangi 75, kalau dipindah ke ruas kanan jadi ya positif atau ditambah 75 sehingga jumlahnya jadi 287. 5 tambah 2 yang belakang, yang satuan tambah satuan 7. Puluhan tambah puluhan 7 tambah 1 8. Kuadratnya. Ratusannya kan dia sendiri ya. Itu di sini di dalam nilai mutlak itu kan ada 2 versi, bentuk positif dan bentuk negatif. Kalau bentuk positifnya positif, berarti tanda nilai mutlaknya hilangkan.
tanda nilai mutlaknya hilangkan. Berarti 125x gitu aja. Ya, untuk yang positif, maka x-nya x-nya 287 diapakan dengan 125? Dibagi Nah, 125. Dibagi, berarti saya pilih yang bentuk pecahan, dibagi 125. Itu kalau bentuk yang positif. Berikutnya, kalau bentuk yang negatif. Maka yang di dalam nilai mutlak ini kita negatifkan, deh. Ini kita negatifkan, saya copy dulu. Negatif, buka kurung. Seperti itu dulu. Ya, bentuk yang negatif. Yang di dalam nilai mutlak dikurungi, terus keluarnya diberi negatif. Jadi ingat konsep dasar dulu. Di dalam nilai mutlak itu bisa positif, ya, bisa negatif. Kemudian kalau saya ruas kiri dibagi negatif 1, ruas kanan juga harus dibagi negatif 1. Atau boleh seperti ini. 285 dibagi negatif 1, berarti negatif 287. Berarti dibagi negatif 1, berarti negatif 287. Berarti X sama dengan negatif 287 dibagi dengan 125. Jadi jawabannya ada dua, positif 287 per 125 atau negatif 287 per 125. Jadi satunya negatif, satunya positif. Kalau ditulis himpunan penyelesaian, tuliskan dalam himpunan penyelesaian, berarti nulisnya gini, himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal gitu ya, kurung kurawal itu ini, dan ini saya taruh di dalamnya, copy, Ctrl C, sambil geser ke kiri, Ctrl V, koma, satunya tadi kan positif, saya copy ini aja. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Sekarang kita lanjutkan ke yang bentuk soal cerita. Coba perhatikan contoh 1-3 dulu sebentar ya. Saya tak ke situ sebentar. Ya, coba perhatikan contoh 1.3 sebentar. Ada teman yang karyawan sekolah yang butuh bantuan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya tetap di halaman 10 yang soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita, terlebih dahulu kalian harus bisa merumuskan bentuk aljabar yang sesuai dengan konteks soal. Jadi soal cerita itu harus dirubah menjadi simbol-simbol matematika. Coba perhatikan di situ. Selisih sebuah bilangan dengan 100 adalah 10. Selisih sebuah, tapi sebenarnya bilangan itu kan bukan buah ya. Jadi sebaiknya itu bukan kata-kata sebuah, tapi suatu. Selisih suatu bilangan
Karena saya waktu kuliah dulu gini, mengikuti buku gitu kan ya. Jadi kita diminta bahas yang soal yang ada di buku, di situ sebuah gitu ya. Katanya dosennya, loh, itu buah apa bolpen? Sebuah bolpen gitu kan. Loh, itu buah atau bolpen? Bolpen Pak. Lah kok ada buahnya? Dihapus. Jadi satu bolpen gitu aja, nggak usah sebuah bolpen. Jadi selisih suatu bilangan dengan 100 adalah 10. Ya. Selisih suatu bilangan dengan 100 adalah 10. Jangan dilihat di bukunya dulu sebentar. Selisihnya suatu bilangan 100 dengan 100 itu 10. Berarti kan bisa lebih dari 100, bisa kurang dari 100. Bisa dicerna kata-kata saya? Bisa, Pak. Karena ada suatu bilangan yang selisihnya dengan 100 itu 10, berarti bisa ada yang kurang dari 100, ada yang lebih dari 100. Selisihnya itu 10. Berarti nanti bentuknya adalah seperti ini. Kalau selisih itu kan pengurangan. Suatu bilangan itu tadi kita misalkan dengan X. Sekali lagi, tidak harus X. Boleh A, P, Y, Q, ya, dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak yang digunakan adalah variabel X. Karena kalau digambarkan ada pada variabel X gitu ya, dan variabel Y. Selisih berarti dikurangi. Kata-kata selisih itu pengurangan. Dengan berapa? 100. Kayak gitu. Karena di sini ini nanti bisa kurang dari 100, bisa lebih dari 100. Untuk jawabannya, maka diberi tanda nilai mutlak. Sama dengan selisihnya berapa? 10. Ya. Sekali lagi, suatu bilangan ini itu X-nya. Selisih berarti pengurangan. Dengan berapa? 100. Berarti X dikurangi 100. Karena kemungkinan ini nanti itu ada dua jawaban, ya, maka di sini nilai mutlak, bentuk yang positif sama negatif. Atau kurang dari 100, selisihnya berapa? 10. Berarti nanti jadi 90 kalau dikurangi. 100 kurangi 10. Kalau yang lebih dari 100, berarti 100 ditambah 10 nantinya. Kita coba, betulkah? Ya. Kalau bentuk yang positif, saya enter aja, saya taruh di bawah. Berarti X dikurangi 100. Memang kalau X di spasi, otomatis dia menjadi lebih besar. Bentuk yang positif berarti tanda nilai mutlaknya hilangkan. Itu. Nah, X-nya jadi berapa ini nanti? X sama dengan berapa? 110. Betul. 10 ditambah 100 kan ya? Jadi 110. Kemudian kalau bentuk yang negatif, karena bentuk negatif berarti yang di dalam nilai mutlak ini kita negatif buka kurung. Konsep dasar dari nilai mutlak yang sudah saya beritahukan minggu yang lalu, yang di dalam nilai mutlak ini juga bisa bentuk negatif. Berarti negatif buka kurung ini ditulis semuanya. Sama dengan tetap 10. Kemudian 10
dibagi negatif 1, negatif 10, berarti ini yang negatif. Ini sekarang kurungannya hilangkan. Negatifnya juga. Atau boleh juga istilahnya diginikan. Kalau ruas kiri dikalikan negatif, negatif kali negatif kan jadi positif. Kalau ruas kiri dikalikan negatif, ruas kanan juga harus dikalikan negatif. Jadi negatif 10. Atau boleh seperti yang saya bilang, 10 dibagi negatif 1. Negatif 10, maka di sini tidak negatif lagi. Dari sini, X-nya nanti ketemu berapa? 90. Jadi negatif 10 ditambah 100 kan ya. Jadi hutang 10 mengembalikan 100. Di 90. Sehingga kalau dituliskan himpunan penyelesaian, kalau di keyboard sebenarnya ada kurung kurawal gitu ya. Juga. Yang paling kecil kan 90. Jadi 90 dulu, koma 100. Jadi artinya jawabannya bisa 90 dan juga bisa 110. Pakai kurung berawal berarti artinya bukan ini X, ini Y. Tapi kalau kurung biasa, berarti kalau seperti ini dianggap ini X itu Y. Kalau ini kan sama-sama X. Sama-sama termasuk jawabannya. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Misalkan saya buat jadi 2 tabel. Ini kok tabel bentuk kolom, 2 kolom supaya gampang lihat. Seperti itu. Tadi dari kalimat ini dirubah menjadi bentuk simbol matematika, dikerjakan bentuk positif, ini bentuk negatif. Ada 2 jawaban. Ini nanti saya simpan, saya berikan ke kalian. Ya, sekarang kita coba. Halaman 10 yang nomor 1 itu masih mirip gitu ya. Kira-kira bagaimana? Halaman 10. Uji kompetensi. Satu titik 3. Nomor 1, selisih 2 kali berubah suatu bilangan dengan 250 adalah 12. Tentukan bilangan tersebut. Oh, ini. Saya tadi ternyata kepencet caps lock, jadi huruf besar semuanya. Seperti yang saya bilang tadi, tekan tombol shift, shift-nya jangan dilepas, tekan tombol F3. Kecil semuanya. Nah kan ya, daripada hapus ngetik ulang ya. Kalau tidak ingin semuanya jadi kecil semuanya, hanya yang ini saja misalkan, hanya yang kata selisih saja, dari situ atau dari tengah, depannya atau dari tengah atau dari belakang boleh. Tekan tombol shift F3, kita minta depannya saja yang besar misalnya. Bentuknya jadi bagaimana sekarang? Selisih 2 kali suatu bilangan dengan 250 adalah 12. Berarti Nilai mutlak 2x min 250 sama dengan 12. nah betul, sip. Saya
copy B. Hasilnya. Jadi selisih. Ya. Berarti nanti pengurangan. 2 kali suatu bilangan. Oh, berarti 2 kali. Suatu bilangan, misalkan X, gitu ya. Misalkan X. Selisih dikurangi 250. Karena nanti di sini itu bisa positif, bisa negatif, maka dinilai mutlakkan sama dengan adalah 12. Jadi sama dengan 12. Gitu. Novita mau nyoba melanjutkan, kalau yang positif berarti bagaimana? 2x min 250 sama dengan 12. Sama dengan 2x min 2x sama dengan apa? sama dengan 12 plus 250. Berarti kalau X-nya enggak, sebelum X-nya dijumlah dulu. 2x sama dengan 12 ditambah 250. iya, itu jadi berapa? 262. 260. Nah, itu ya. Ya, kali ini tidak saya tulis lengkap. Oh, ini sudah paham kan ya, sudah pindah ruas. Berarti 250 ditambah 12, atau boleh dibalik 12 ditambah 250. Dari sini berarti X-nya berapa? 131. 131. Jadi 2 dibagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Ini bentuk yang positif. Sekarang kalau bentuk yang negatif, saya copy dulu di sini. Bentuknya berarti ini negatif, berarti negatif. Mau dilanjutkan, Novita? Atau yang Iya, lain boleh? Novita, ya. Berarti ruas kanan nanti jadi apa? Ruas kanan min 2x Iya. 2x min 250 Berarti 2x kalau lanjut jadi berapa? Sampai di situ paham kan ya? 200? iya Pak. Min 12 ditambah 250. Berarti jadi 238. 238 ya. Jadi hutang 12 mengembalikan 250. Berarti kan masih punya sisa. Berarti positif gitu kan ya. 250 dikurangi 12 berarti 238. Dibagi 2 berarti X-nya 119. Betul. 119. Itu nanti himpunan penyelesaiannya yang lebih kecil kan 119, yang lebih besar 131. Saya simpan dulu. Kemudian lanjut. Sekarang kalau yang nomor 2, kira-kira bagaimana? Ada yang ingin mencoba? Ada yang mau mencoba? Ada yang ingin mencoba?
Yang nomor 2, sebuah mesin pembuat paku dengan diameter 3 mm. Paku yang dihasilkan memiliki toleransi diameter sebesar 0,01 mm. Berapakah ukuran terkecil dan terbesar paku yang dihasilkan oleh mesin tersebut? Ada yang mau mencoba? Kapan ya masuk sekolah ya? Biar lebih enak gitu kan ya. Sepertinya nanti jadwal kami dapat informasi dari Puskesmas Buduran, kemungkinan kalian nanti dapat jadwal vaksinasi kalau ikut di sekolah itu antara bulan Agustus, sekarang sudah Agustus tapi belum tahu tanggalnya, Agustus sampai September. Menurut saya gini saja, yang paling cepat kalian dipanggil vaksinasi di sekitar rumah kalian. Kalau misalkan keluarga kalian sudah dapat panggilan, kalian juga sudah dapat jatah, silakan ikuti. Mana yang lebih cepat ikut yang itu, gitu ya. Jangan nunggu di sekolah, gitu ya. Jadi kalau di kampung kalian, di wilayah sekitar rumah kalian sudah dapat kuota kalian bersama keluarga, silakan vaksin di situ, nggak apa-apa. Ya, lebih cepat, lebih baik. Karena saya pernah baca di internet, kalau sudah 70% siswa itu vaksinasi, baru boleh diizinkan pembelajaran tatap muka nantinya. Hampir semua Bapak Ibu guru kan sudah yang vaksin 1 dan 2, saya 1 dan 2 sudah. Tuh. Ada yang mau nyoba yang nomor 2? Saya tulis kata-kata kuncinya aja ya. Diameter paku, diameter paku 3 mm. Kemudian paku yang dihasilkan memiliki toleransi diameter dengan toleransi, saya singkat nih supaya lebih mudah dipahami nanti, toleransi sebesar 0,01 mm. Toleransi di matematika tentang pengukuran ini bukan seperti yang di PPKN ya, bukan saling menghormati, menghargai, gitu ya, bukan. Yang dimaksud di sini itu adalah kalau kita mengukur, misalkan suatu benda, misalkan mohon maaf saya nyebut suatu nama, kalau ada kesamaan nama ya mohon maaf, gitu ya. Misalkan Bayu mengukur suatu benda, panjangnya katanya pas 7 cm gitu ya. Kemudian Adi, coba saya pinjam tak ukur gitu ya. 7,1 gini kayak gitu ya. Kan ada perselisihan 0,1. Karena di penggaris itu ada satuan sentimeter, di dalam satuan sentimeter itu pasti masih misalkan 0 dengan 1, 0 sampai 1 cm. Di dalam 0 dengan 1 itu kan masih dibagi 10 bagian lagi, yaitu milimeter. Sehingga kalau pada penggaris, kemungkinan perselisihannya adalah 0,1 cm atau 1 mm, karena setelah senti kan mili gitu ya. Jadi toleransi yang dimaksud di sini itu adalah perbedaan pengukuran berdasarkan satuan terkecilnya kayak gitu. Jadi si A itu mengukurnya pas 7 cm, katanya anak lain ada yang bilang 7,1, ada yang bilang 7,2, bahkan ada yang bilang 6,9, misalkan seperti itu ya. Jadi perselisihannya, perbedaannya itu tadi. Itu yang dimaksud di toleransi pada pengukuran ini. Maka model matematikanya bagaimana ini? Nanti kita pakai cara cepat misalkan. Saya ajarkan cara cepat supaya tidak terlalu lama menggunakan konsep ini gitu ya, positif negatif. Kira-kira bagaimana bentuknya?
sama tetap. Ya. Anggap X dikurangi 3. Jadi normalnya berapa? Suatu data X-nya belum tahu, dikurangi normalnya berapa? Oh 3. Toleransinya berapa? 0,01. Berarti 0,01 itu sama dengan 0,01. Ini sementara karena model nomor 3, 4, 5 itu nanti mirip. Yang nomor 1 dan 2 kita kerjakan dengan cara positif negatif ini sesuai konsep nilai mutlak. Nanti berikutnya kita pakai cara cepatnya. Positif. Berarti kan X dikurangi 3 sama dengan 0,01. Maka X-nya sama dengan berapa? 3,0. Iya, saya lupa. Coba kameranya on dulu sebentar. Untuk ngisi absen jurnal. Kalian juga sudah absensi kan ya? Yang belum silakan absensi. Juga buka Photoshop dan juga link jurnal. Biasanya saya buka dulu ini dari buka. Mailan, aktifkan dulu sebentar. Iya, Pak. Lihat kamera dulu sebentar. Ya sambil. Mesa memang Mesa pakai kamera apa ini? Kok kebalik terlihatnya? Nah. Oke, boleh di nonaktifkan kameranya supaya kuotanya juga tidak besar. Kita lanjutkan. Berarti kalau X ini sama dengan berapa ini? 3,01. Iya, 3,01. Sekarang kalau yang negatif. Jadi kalau bentuk yang negatif, buka kurung, X dikurangi 3. Kurung dengan 0,01.
Yang atas ini saya pakai equation editor, kalau ini ngetik biasa gitu ya. Jadi nanti kalau X dikurangi 3 itu sama dengan negatif 0,01. Dari sini X-nya berapa? 2,99. Nah, 2, coba tolong bacanya kalau bentuk ini itu jangan dibaca 2,99. Kenapa? 2 itu kan cuma satuan. Belakangnya koma ini kan per 10 per 100 gitu ya. Jadi bacanya 2,99. Jangan dibaca 2,99. Kalau 90 itu kan depannya 2 ini kan ya. Ini satuan. Puluhan, ratusan terus kayak gitu. Jadi kalau setelah koma itu dibaca per angka aja. 2,99. Sehingga kalau yang ditanyakan di situ ukuran terkecil, ukuran terbesar, ukuran kecil, maka yaitu 2,99 gitu ya. Ukuran terbesar 3,01. Nah, dari sini paling cepat caranya bagaimana? Coba. Kalau seperti ini kan lumayan waktunya gitu ya. Boleh cara cepatnya gini. Kalau 3 ditambah 0,01 kan jadi 3,01 kan ya. Kalau dikurangi 3 dikurangi 0,01 kan ketemunya 2,99. Sudah benar kan ya? Jadi ulangi, kalau mencari yang terbesar berarti tambah 3 ditambah ini ditambah yang itu. Kalau terbesar berarti ditambah. Jadi 3,01 gitu ya. Kalau yang terkecil berarti dikurangi 3 dikurangi 0,01. Jadi 2,99. Itu kan lebih cepat kan ya? Daripada ngitung nilai mutlaknya, positif, negatif kayak gini. Tapi karena sesuai perintah di sini kan tentang nilai mutlak gitu ya, persamaan nilai mutlak. Dan diminta mengubah menjadi bentuk persamaan nilai mutlak. Tapi kalau nanti soalnya pilihan ganda, boleh tidak dikerjakan seperti ini langsung. Oh ditambah yang terbesar, oh yang terkecil berarti dikurangi, kayak gitu aja selesai. Yang saya maksud paham? Paham. Oke. Paham. Berarti kalau yang nomor 3, kira-kira ukuran terbesarnya berarti berapa? Coba lihat buku paket masing-masing. Kalau nomor 3 berarti 1,4. Betul 1,4, tinggal 1,2 ditambah 0,2 gitu aja kan ya. Tapi bentuk kalau diminta menuliskan persamaan nilai mutlaknya berarti seperti yang nomor 2 yang di layar, nilai mutlak X dikurangi 1,2 sama dengan 0,2. Paham ya? Tidak saya tulis. Seperti yang langkah nomor 2 itu. Tapi cara cepatnya langsung 1,2 ditambah 0,2 berarti 1,4. Itu yang batas arus terbesar. MA itu kan miliampere. Ini tentang arus listrik. Adaptor. Charger misalkan kayak gitu ya. Kalau charger kan 1 ampere, 2 ampere, kayak gitu, 3 ampere kayak gitu. Kalau yang terkecil berarti dikurangi 1,2 dikurangi 0,2. Berarti cuma berapa? 1. 1 miliampere kalau yang terkecil.
Nomor 4 juga seperti itu, tapi hati-hati yang nomor 4, satuannya berbeda kan ya. Ketinggian normal air sungai di suatu pintu air adalah 2,5 meter. Sedangkan air sungai tersebut naik dan turun hingga 12 cm setiap harinya. Itu istilah lain dari toleransi. Sebenarnya sama saja, toleransi itu kan naik turun, perubahan gitu ya. Itu juga toleransi, tapi di situ dituliskan dalam satuan sentimeter, 12 cm. Sebaiknya yang 2,5 meter tadi dirubah menjadi sentimeter. 1 meter berapa sentimeter? 1 meter berapa sentimeter? 100. Berarti kalau 2,5 meter berapa sentimeter? 250 cm. Berarti kalau ketinggian minimum berarti dikurangi 250 dikurangi 12 berarti 238 cm. Itu yang minimum. Kalau yang maksimum yang lebih besar berarti ditambah. Maka 250 ditambah 12. Berarti 267. Oke. 262 maaf ya, 262. Itu yang maksimumnya. Nomor 5 juga sama. Tapi hati-hati di situ. 5% dari nilai hambatan. Toleransinya sebesar 5% dari nilai hambatan. 5% dari nilai hambatan tuh ngitungnya bagaimana? Dikali 5/10. Dikalikan 5 per 10 atau per 100? 100. Ya, yang nomor 5 ya. Berarti sudah. Jadi ini nanti sekalian supaya kalian dapat. Saya tulis cara cepatnya deh. Gitu ya. Kemudian yang nomor 5 nilai hambatan. Nilai hambatan 250 ohm. Satuan ohm itu memang satuan untuk hambatan resistor. Dengan toleransi 5%. Dari nilai hambatannya tadi berapa? 250. Berarti artinya toleransinya 5% dikalikan 250. 5% itu kan 5/100. 250 dibagi 100. 2,5 dikalikan 5 berarti 12,5. iya, 12,5. Maka kalau dituliskan dalam bentuk seperti ini supaya cepat saja, tidak komplikan. X, nilai mutlak dari X dikurangi 250 ini aslinya sama dengan toleransinya. Tadi 5% dari nilai hambatan. Nilai hambatannya kan 250. Berarti 5% dikalikan 250 yaitu 12,5. Cara cepatnya kalau yang ditanyakan hambatan terkecil berarti 250 dikurangi 12,5 sehingga 237,5 ohm. Sedangkan hambatan terbesar adalah ditambah 250 ditambah 12,5 yaitu 262,5. Nanti ini filenya saya berikan ke kalian. Coba perhatikan
akun Kuiper kalian sudah bisa dibuka ya? Sudah bisa, Pak. Jadi nanti saya kirimi kode kelas, silakan dilihat di situ. Nggak harus dikerjakan hari ini karena saya beri batas waktu 2 minggu kalau nggak salah. Nanti muncul sampai tanggal berapa kayak gitu. Silakan dicoba gitu ya. Nanti kalau batas waktu selesai baru saya bahas gitu ya. Jadi silakan dikerjakan. Jadi nanti saya berikan di grup aja, nanti di grup WA 10 IPS 1. Jadi nanti saya berikan kode kelas ini deh. Makanya waktu itu saya tidak menggunakan Google Classroom dulu karena sudah ada pelatihan dengan pihak Kuiper, maka sepertinya akan menggunakan Kuiper. Jadi saya tidak menggunakan Google Classroom. Ada teman-teman yang sudah menggunakan Google Classroom tapi juga harus menggunakan Kuiper ini. Kasihan kalian kan ya. Jadi nginstal 2 ya nginstal Google Classroom di handphone dan juga nginstal Kuiper ini juga di handphone supaya kuota kalian memori internalnya atau eksternalnya tidak terlalu penuh. Nantinya kalau saya menggunakan ini saja Kuiper, tidak dua-duanya. Sepertinya ada teman-teman yang teman-teman guru menggunakan dua-duanya. Kasihan. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Untuk minggu depan kita sudah menginjak ke pertidaksamaan. Coba lihat halaman 11 itu. Coba lihat halaman 11. Itu sudah pertidaksamaan kan ya? Secara langkah nanti sama. Secara langkah itu nanti sama. Hanya saja ada beberapa tipe ya. Hanya ada beberapa tipe yang membutuhkan penyelesaian lebih panjang karena gabungan dengan persamaan kuadrat, gabungan dengan garis bilangan, seperti itu. Tapi yakinlah kalau kalian mau belajar dengan baik, mau bertanya, gitu ya, tidak pasif, gitu ya, memperhatikan dengan baik. Kalau belum paham minta diulangi lagi kayak gitu, insya Allah akan bisa. Oke, cukup sampai di sini dulu karena sekalian juga akan persiapan dengan guru mata pelajaran yang berikutnya. Saya juga ada kelas dengan yang lain. Semoga bisa dipahami yang kami sampaikan secara daring ini. Memang ada keterbatasan walaupun kita sudah coret-coret, sudah ngetik di sini. Interaksi secara langsung itu yang memang dibutuhkan untuk memperkuat pemahaman gitu kan ya. Jadi semoga yang kita bahas secara daring ini tidak mengurangi secara signifikan sehingga kalian masih tetap bisa memahami dengan baik. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.